Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudianur. Hari ini saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Bahagia Itu Sederhana, karangan dari Asri Harismadewi, SPSI, MPSI. Buku ini diterbitkan oleh Sesar Media Pustaka yang beralamat di Jalan Buduh nomor 19 Klaten, Jawa Tengah. Buku ini memiliki 214 halaman dengan lebar 13,5 cm kali 20 cm. Pertama-tama kita masuk ke pengantar buku ini. Bahagia itu sederhana. Kalimat ringan tapi mengandung arti yang dalam. Sederhana bukan mengajarkan kita untuk hidup miskin, tapi sikap kitalah yang harusnya sederhana. Sebab kebahagiaan tak selamanya didapatkan dengan hidup bermewah harta. Walaupun hidup sederhana bukan berarti kita hidup biasa-biasa saja. Kita bisa merasa bahagia walaupun dengan cara yang sederhana, seperti berkumpul dengan keluarga setiap saat atau merasakan indahnya kebersamaan dengan teman dan sahabat. Terkadang kita menganggap seseorang yang hidup mewah itu pasti hidupnya bahagia, namun belum tentu juga. Bisa jadi orang yang hidupnya terlihat sempurna malah orang itu yang paling sedih di dunia ini. Siapa yang tahu kalau hidup mereka mungkin selalu merasa kesepian. Tak perlu iri dengan apa yang dicapai dan didapat oleh orang lain. Jika kita mampu bersyukur, itu sudah cukup untuk membuat kita bahagia. Sebagaimana sebuah kalimat bijak, tak perlu mencari yang sempurna bila sederhana bisa membuat kita bahagia. Ketika hal-hal itu kita lakukan, maka tidak ada lagi istilah hidup ini sulit. Semuanya akan jauh lebih mudah dan kita pun akan merasa lebih bahagia di dalam hidup. Miskin dan kaya itu hanya kondisi hidup. Sederhana itu gaya hidup. Kebahagiaan hidup sejatinya ada pada kemampuan kita untuk berdamai dengan segala situasi hidup kita. Tidak memaksakan hal-hal yang terlalu tinggi untuk kita jangkau dan tidak lagi mengeluh tentang ketetapan Tuhan. Jadi selamat membaca buku ini dan jangan lupa bahagia. Maret 2019 diketik oleh penulis. Selanjutnya kita masuk ke bagian daftar isi. Di sini daftar isi berisikan 6 bab. Bab pertama, bagaimana kita seharusnya mengartikan kebahagiaan. Bab 1 ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, manusia dan kebahagiaan lahiriah. Yang kedua, mencari kebahagiaan batiniah. Lanjut ke bab kedua, mengapa masih merasa tidak bahagia. Bab kedua ini terbagi menjadi 7 bagian, antara lain, yang pertama tidak bisa berdamai dengan masa lalu, yang kedua takut akan gagal, yang ketiga sombong, yang keempat lupa bersyukur, yang kelima terselip perasaan iri hati, yang keenam tidak jujur, dan yang ketujuh tidak bisa menguasai diri dan berpikir negatif. Lanjut ke bab ketiga, menggapai makna kebahagiaan. Menggapai makna kebahagiaan ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, kesederhanaan sumber kebahagiaan. Yang kedua, kesederhanaan membuat hidup lebih santai. Yang ketiga, kuncinya tidak berlebihan. Yang keempat, hidup sederhana untuk kebahagiaan batin. Yang kelima, kesederhanaan sebagai gaya hidup. Yang keenam, dari kesederhanaan menuju ketenangan hidup. Dan yang terakhir, yang ketujuh, belajar kesederhanaan dari seorang anak kecil. Lanjut ke bab keempat, menggapai hidup bahagia dengan cara sederhana. Bab keempat ini terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, berpikir dan berbuat positif. Yang kedua, kerja keras memberikan yang terbaik. Yang ketiga, jujur dalam hati dan tindakan. Yang keempat, introspeksi diri. Yang kelima, menjaga kesehatan fisik dan psikis. Yang keenam, menetapkan standar yang pas untuk diri sendiri. Yang ketujuh, meluangkan waktu untuk orang-orang terdekat. Kedelapan, melihat sekeliling dengan bijak. Yang kesembilan, selalu bersyukur dan menghindari obsesi dunia. Yang ke-10, menghindari stres. Bab kelima,
menggapai bahagia dengan menanam kebaikan. Bab kelima ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, lakukan kebaikan sekecil apapun. Yang kedua, bersyukur itu baik, maka lakukanlah setiap hari. Yang ketiga, pantang menyerah mendapatkan ilmu baru. Yang keempat, selesaikanlah masalah dengan cerdas. Yang kelima, membaca buku merefresh ilmu. Lanjut ke bab ke-6, bab terakhir, kumpulan kisah-kisah inspirasi. Di sini di bab 6 ini ada 7 kisah inspirasi. Yang pertama, keheningan di sebuah meja makan. Yang kedua, curhat manusia pembelajar. Yang ketiga, pria yang tak terduga. Yang keempat, kisah seorang laki-laki dan pohon apel. Yang kelima, guru yang menginspirasi. Yang keenam, pembelajaran dosen bagi mahasiswanya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kisah perempuan dan buah jeruk. Kita akan membacakan satu buah kisah inspirasi, salah satu dari di bab 6, kisah seorang perempuan dan buah jeruk. Sebuah pasar malam dibuka di sebuah kota. Penduduk menyambut dengan gembira. Berbagai macam permainan, stand makanan dan pertunjukan diadakan. Salah satu yang paling istimewa adalah atraksi manusia kuat. Bagi orang yang penasaran ingin menyaksikan atraksi tersebut, sehingga hampir setiap malam banyak yang berkerumun untuk menyaksikan kekuatan otot manusia ini. Manusia kuat ini dengan melengkungkan baja tebal hanya dengan tangan telanjang. Tinjunya dapat menghancurkan batu bata tebal hingga berkeping-keping. Ia mengalahkan semua pria di kota ini dalam lomba panco. Namun, setiap kali menutup pertunjukannya, ia hanya memeras sebuah jeruk dengan genggamannya. Ia memeras jeruk tersebut hingga tetes terakhir, pikirannya. Manusia kuat itu lalu mengajukan tantangan kepada para penonton. Hadiah yang besar kami sediakan kepada yang bisa memeras hingga keluar satu tetes saja air jeruk dari buah jeruk ini. Kemudian naiklah seorang laki-laki, seorang bertubuh atletis ke panggung. Tangannya kekar. Ia memeras dan memeras, terus menekan sisa jeruk. Tapi sayang sekali tak setetes pun air jeruk keluar. Sepertinya seluruh isi jeruk ini sudah terperas habis. Ia gagal. Pria kuat yang lain naik ke panggung, namun tak berhasil juga. Hingga beberapa pria kuat yang lain naik ke panggung, tak berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Manusia kuat yang memberi tantangan tersenyum-senyum sambil berkata, "Aku berikan satu kesempatan terakhir. Siapa yang mau mencoba?" Seorang wanita kurus setengah baya mengacungkan tangan dan meminta agar ia bisa mencoba. "Tentu saja, boleh Nyonya. Mari naik ke panggung." Walau dibayangi kegelian di hatinya, manusia kuat itu membimbing wanita itu naik ke atas panggung. Beberapa orang tergelak-gelak mengolok-olok wanita itu. Pria kuat lainnya saja gagal meneteskan setetes air dari potongan jeruk itu, apalagi ibu kurus tua itu. Itulah yang ada di dalam benak penonton. Wanita itu lalu mengambil jeruk dan menggenggamnya. Semakin banyak penonton yang menertawakannya. Lalu wanita itu mencoba memegang sisa jeruk itu hingga akhirnya memeras dan ting, setetes air jeruk muncul terperas dan jatuh ke atas meja panggung. Penonton terdiam terperangah. Lalu cemoohan yang sedari tadi mengisi keheningan panggung berubah menjadi tepuk tangan riuh. Manusia kuat lalu memeluk wanita kurus itu. Katanya, "Nyonya, aku sudah melakukan tunjukkan semacam ini ratusan kali dan banyak orang yang mencobanya agar bisa membaca pulang hadiah uang yang aku tawarkan. Tapi mereka semua gagal. Hanya Anda satu-satunya yang berhasil memenangkan hadiah itu. Boleh saya tahu bagaimana Anda bisa melakukan hal itu? Bagaimana Anda bisa melakukan hal itu?" "Begini," jawab wanita itu. "Aku adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suamiku. Aku harus bekerja keras untuk menafkahi bagi hidup kelima anakku.
Jika engkau memiliki tanggungan beban seperti itu, engkau akan mengetahui bahwa selalu ada tetesan air walau dipandang gurun sekalipun. Engkau juga akan mengetahui jalan untuk menemukan tetesan itu. Jika hanya memeras tetes air jeruk dari ampas yang engkau buat bukanlah hal yang sulit bagiku. Selalu ada tetesan setelah tetesan terakhir. Aku telah ratusan kali mengalami jalan buntu untuk semua masalah tersebut yang keluargaku perlukan. Namun hingga saat ini aku selalu menerima tetes berkat untuk hidup keluargaku. Aku percaya Tuhanku hidup dan aku percaya tetesan berkatnya tidak pernah kering. Walau mata jasmaniku melihat semuanya telah kering, aku punya alasan untuk menerima jalan keluar dari masalah. Saat aku mencari, aku menerimanya karena ada pribadi yang mengasihiku. Pelajaran yang bisa kita petik: bila Anda memiliki alasan yang cukup kuat, Anda akan menemukan jalannya. Demikian kata orang bijak. Seringkali kita tak kuat melakukan sesuatu karena tak memiliki alasan yang cukup kuat untuk menerima hal tersebut. Terlebih kita melakukan suatu hal hanya karena gengsi semata. Hidup sebagian tidak berawal dari gengsi yang ditanam berlebihan, akan tetapi hidup bahagia berawal dari bagaimana cara kita melakukan dan menjalani setiap hal dengan ikhlas dan menikmati setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Dari kisah di atas pula kita belajar untuk menghargai tindak meremehkan orang lain. Bagi orang yang terbiasa meremehkan orang lain, mungkin menganggap hal tersebut adalah hal biasa. Namun tahukah bahwa orang yang kita remehkan belum tentu lebih buruk dari kita? Belajar menghargai orang lain adalah bagian untuk memulai hidup bahagia di tengah masyarakat. Yang selanjutnya kita akan membacakan profil dari penulis kita, Astri Harisma Dewi, SPSI, MSI, lahir di Kota Malang, tanggal 13 Maret 1985. Ia memiliki ketertarikan khusus di bidang pendidikan psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang pun dipilih penulis untuk mendalami minatnya itu. Hingga pada tahun 2007 lulus dengan gelar SPSI. Kemudian penulis melanjutkan studinya di Universitas Airlangga Surabaya dengan mengambil program studi Psikologi Sains Pendidikan. Hingga lulus pada tahun 2012 dengan mendapat gelar MPSI. Bidang filosofi hidup tidak luput dari perhatian penulis. Menurutnya, manusia yang dapat memberikan arti untuk kehidupan mereka masing-masing adalah manusia yang telah melakukan kewajiban terbesarnya. Buku ini merupakan salah satu upaya penulis untuk melakukan kewajiban terbesarnya dalam hidup. Kini penulis berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan swasta ternama di Kota Malang. Sampai di sini saja saya bisa mereview buku ini. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.